Mas Andi, bener ya Anda salah satu pedagang di Tanah Abang? Ya, betul. Oke, nomornya ganjil apa genap? Kalau di Tanah Abang sebenarnya bukan ganjil genap sih Mbak Uci. Jadi satu toko tuh ya, satu nama toko tuh kadang-kadang kan dia ada 3 kios, ada 2 kios, sampai 6 kios. Nah itu tuh jadi satu kesatuan. Jadi bukan ganjil genap Pak. Nanti sebelah toko sebelahnya baru tutup, dilanjut lagi toko berikutnya gitu. Jadi bukan ganjil genap Mbak. Oh, terus ngaturnya siapa? Gimana? Ngatur siapa yang Dari buka dan tutup hari ini gitu? ya dari pengelola kan dia sudah bikin denah gitu kan. Satu toko, misalkan toko saya ada 2 kios. Heeh. 2 kios itu hari Senin buka, toko sebelahnya tutup, berlanjut seperti itu. Oh, yang penting antar toko itu nggak boleh buka barengan yang berjaraknya berurutan gitu ya? Sebelah-sebelahan Ya, maksud betul. saya? Ya, Betul betul. ya? Ya, kalau dari situ yang saya lihat yang diatur konsumennya. Karena toko A biasa jualan jilbab namanya. Yang toko sebelahnya jualan kain namanya. Nah, hari ini yang buka jualan jilbab, maka konsumen jilbabnya akan datang. Besok jilbabnya tutup, yang kainnya, yang konsumen kain akan datang. Karena semua kan punya kontak ya. Jadi yang diatur konsumennya. Mengatur apa itu ganjil genap atau jarak tadi, tapi secara otomatis akan mengatur siapa yang akan datang. Ya. Dengan Tergantung kebutuhannya ya, Iya. konsumen lagi mau beli apa hari itu. Atau dia mau beli apa, dia sesuaikan di hari apa. Yes. Memaksa konsumen untuk tidak berduyun-duyun itu. Ternyata Pak Mul ini ahli juga dalam soal tanah pasar jual-menjual konveksi. Baru tahu saya ternyata ahli juga. Nah, Mas Andi, saya mau tanya, apa pengalaman Anda, termasuk senang nggak udah bisa jualan? Senang. Senangnya Ya. kok kayaknya terpaksa. Jadi begini Mbak ya, kita tuh hampir dari 2 bulan lalu sampai tanggal 15 kemarin kita tidak ada buka sama sekali Tanah Abang kan. Otomatis kan kita tuh kan dari usaha tuh kan ada banyak berhubungan dari pelanggan sampai supplier-supplier kita kan. Mm-mm. Jadi misalnya kita ada pelanggan kita dari daerah gitu kan, karena musim pandemi penyakit ini kan meminta mundur untuk pembayaran kan, akhirnya berefek ke kita juga kan. Ya. Akhirnya kita konsultasikan kepada pihak supplier kita, akhirnya pihak supplier kita juga kan mengerti gitu kan, bisa silahkan bisa diundur juga pembayaran supplier. Nah, jadi ketika Tanah Abang sudah dibuka, berarti kewajiban saya untuk membayar kepada supplier juga sudah mulai berjalan kembali gitu. Padahal pasarnya juga belum terlalu bagus. Masih sepi. Oke. Ya, Tapi jadi gini, nggak bisa berdagang susah, boleh berdagang juga belum optimal gitu. ya belum optimal dan kita juga udah dikejar-kejar kewajiban untuk membayar utang kita kemarin gitu kan kepada pihak supplier. Tapi mungkin saya juga ingin tanya apakah sudah memahami bahwa ada program pemerintah di bidang UMKM ini. Seperti PPH yang tadinya untuk UMKM itu 0,5% ya. Sekarang sementara ini bukan dihapus ya, ditiadakan Relaksasi. ya, direlaksasi. Gitu. Mungkin gimana Mas Adi ya? Mas Andi, ditanya Pak Muldoko tuh Mas Andi. Iya, ya Jenderal. Ya kalau dari segi keringanan dari pajak, dari bank sih itu tidak jadi masalah sih. Bukan masalah besar juga kalau menurut saya. Karena saya juga untuk pajak tuh kan sekarang tuh kan saya bayar 0,15% per bulan, itu nggak terlalu besar. Dari bank saya tidak ada urusan dengan bank. Yang jadi permasalahan saya itu kan di Tanah Abang tidak semuanya ada barang, kita dapat uang, tidak seperti itu. Jadi langganan kita yang sudah lama berhubungan tuh ya kadang-kadang sudah kita kenal baik, kita kasih tempo dengan jaminan giro, ataupun saking nggak percayanya kita kasih jaminan sekedar nota putih aja gitu. Jadi ya beratnya itu bukan di bidang pajak, dari perbankannya apa. Oke. Tapi ada program juga yaitu kemudahan memperoleh kredit modal kerja. Ada juga pemerintah mengeluarkan 51,35 triliun untuk itu. Bisa juga saya pikir mengajukan itu. Cuman dari bank berarti itu Pak ya? Ya, ada skemanya bisa melalui berbagai ada mikrokredit, ada atau kredit mikro ya dari Menteri Keuangan, ada Mekar dari PMN itu ya. Nah itu yang banyak. Pemodalan madani ya. Ya, yang banyak kita tidak tahu seperti itu. Cuman
saya sih menghindari sih urusan-urusan dengan bank seperti itu. Oh iya. Oh, kenapa? Berarti mandiri ya? Ya, prinsip Ya bagus tuh, bagus. Oh, oke, ya itu Tanpa kita bank bisa hargai ya, berdiri. Itu kita bagus. Pak Mul. Tapi anyway Mas Andi, kalau Anda disuruh milih nih, lebih milih situasi 3 bulan yang lalu atau situasi seperti sekarang? 3 bulan lalu dalam hal sudah tutup berarti Pak. Ya, tidak, jadi nggak bisa berdagang sama sekali. Ya, karena sudah terjadi itu kan dan sekarang sudah mulai berjalan sistem ganjil genap ini ya, saya lebih memilih saat ini sih Mbak. Ya. Seenggaknya saya dapat penghasilan, dapat pemasukan lah tiap hari, selang sehari itu. Ya Jadi memang, memilih. ya ini memang dilema yang tidak mudah. Di satu sisi waktu 3 bulan tidak bisa, hanya bisa di rumah saja, Mas Andi, dan tentu saya tahu banyak pelaku di pedagang di Tanah Abang juga kehilangan penghasilan cukup besar. Sekarang dengan pelan-pelan bisa berdagang tentu juga punya dilema karena pemasukannya menjadi sangat tidak optimal. Ya Mas Andi dan semua mereka yang harus bertahan di tengah situasi ini, ya memang ini dilema yang sangat sulit. Dan itu dialami oleh banyak orang. Jadi tetap semangat ya Mas Andi. Atau ya. mungkin ada saran kepada pemerintah ya. Oh bagus sekali. Ngomong saya dari sini Mas Andi bisa komunikasi kita ya. Saran ya. Kalau saran saya sih ya, kita tuh pengen bikin kalau membeli itu kan yakin untuk masuk pasar tuh ya. Saya sudah tahu kan sedikit-sedikit bagian pasar itu sudah dilakukan tes massal, rapid test atau PCR atau apa gitu kan. Sebisa mungkin itu lebih cepat lagi gitu dilaksanakannya, rata seluruh Indonesia. Jadi pasar-pasar tuh orang-orang tuh jadi yakin buat masuk pasar tuh. Apalagi sudah diberi semacam stiker bebas COVID, bebas corona atau apa, itu kan jadi yakin pembeli itu kan datang ke pasar. Oh jadi Anda melihat bahwa sepinya itu juga karena orang masih takut ya? Ya betul, orang tuh belum yakin bersih nggak di pasar tuh kan. Oke. Nah ini kebetulan ada dari gugus tugas ya, saya pikir langsung itu nanti di action lah itu ya. Ya, makasih Mas Andi ya. Makasih Mas Andi, ini ada saya rasa ini jadi forum yang sangat baik, Anda bisa langsung memberikan masukan pada Pak Muldoko dan Prof Wiku dari gugus tugas.